melewati sebuah bangunan tua yang tampak biasa di siang hari, tapi di malam hari berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sebuah kota di Indonesia, aku tak bisa menyebutkan namanya. Demi alasan tertentu, ada sebuah restoran lama yang sudah ditutup lebih dari 15 tahun. Dulunya tempat itu terkenal, menunya enak, harganya terjangkau, dan jadi lokasi favorit keluarga untuk makan malam atau acara ulang tahun. Namun, semua berubah setelah satu malam berdarah yang sampai sekarang masih jadi buah bibir warga sekitar. Sejak hari itu, restoran ditutup mendadak dan bangunannya dibiarkan terbengkalai. Jendela-jendela kaca pecah, cat dinding mengelupas, papan nama pudar, dan rumput liar tumbuh menutupi halaman parkirnya. Orang-orang bilang, bangunan itu sekarang bukan milik manusia lagi. Disinilah kita bertemu dengan Andi, seorang jurnalis lepas yang suka menulis kisah-kisah horor. Ia mendengar cerita restoran angker ini dari seorang driver ojek online. Mas, jangan sekali-kali lewat depan restoran tua itu malam-malam. Banyak yang lihat perempuan berbaju merah duduk sendirian di meja paling pojok. Kalau matanya menatap balik, alamat susah pulang. Andi tersenyum tipis. Bagus, ini bahan tulisan yang sempurna. Ia tak percaya begitu saja. Tapi justru karena itu, ia ingin membuktikan. Baginya, konten mistis yang realistis adalah emas. Semakin nyata detailnya, semakin tinggi pembaca dan penontonnya. Malam itu juga, ia membawa kamera, perekam suara, dan senter kecil. Tujuannya sederhana, masuk ke dalam bekas restoran, merekam suasana, lalu menuliskan pengalamannya. Ia tak tahu bahwa langkah itu akan jadi kesalahan terbesarnya. Jam menunjukkan pukul 23.48 ketika Andi tiba di depan restoran. Angin malam bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Bangunan itu tampak lebih besar dari bayangan Andi. Papan namanya nyaris tak terbaca. Cat putih dinding berubah menjadi kusam, bercak hitam dan lumut, memenuhi hampir semua sisi. Ketika ia mendorong pintu kaca yang setengah pecah, terdengar bunyi krek panjang. Seolah pintu itu sudah lama menolak disentuh manusia. Aroma apek dan amis langsung menyeruak. Andi mengaktifkan kamera. Oke, ini dia. Restoran yang katanya angker banget. Gua masuk jam 23.50. Kalau ada yang aneh, kita lihat sama-sama. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Di dalam, meja-meja kayu masih tersusun, tapi penuh debu. Beberapa kursi terbalik, seakan ada perkelahian hebat. Di pojok, sebuah lemari kaca pecah. Piring-piring masih berserakan di lantai. Andi mengarahkan kameranya. Lihat, semua masih ada. Seperti ditinggalkan mendadak. Kayak orang-orang kabur, gak sempat beres-beres. Gila sih. Ia melangkah lebih dalam. Ada panggung kecil di sisi ruangan. Dulunya mungkin dipakai untuk musik live. Kini panggung itu lapuk. Dan kain merah yang tergantung di dinding warnanya pudar. Seperti bekas darah kering. Di dapur, bau anyir semakin kuat. Panci-panci berkarat menumpuk. Kulkas dibiarkan terbuka dengan sisa noda hitam di dalamnya. Andi menelan ludah. Astaga, ini baunya kayak darah basi. Ia berusaha menertawakan rasa takutnya sendiri. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang salah. Tepat pukul 12 malam, Andi duduk di salah satu kursi, menyalakan rokok, dan menyiapkan perekam suara. Ia ingin menantang penghuni tempat itu. Kalau benar ada yang masih di sini, tunjukkan. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Sunyi, Andi tersenyum miring. Lihat kan, gak ada apa-apa. Namun,
Beberapa detik kemudian, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki dari arah dapur. Berat, perlahan. Seperti seseorang berjalan dengan kaki terseret. Andi spontan berdiri. Senternya diarahkan ke dapur. Tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Oke, mungkin kucing. Tapi lalu suara itu semakin jelas. Langkah demi langkah mendekat ke arahnya. Kursi di sudut ruangan bergerak sendiri, bergeser pelan dengan bunyi berdencit panjang. Andi mundur. Ini gila. Kameranya bergetar karena tangannya gemetar, dan disitulah Andi melihatnya. Di meja paling pojok, tepat seperti cerita warga, duduk seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya gaun merah lusuh penuh noda gelap. Tangannya pucat, jarinya kurus panjang. Mengetuk meja pelan. Tok, tok, tok. Ketika Andi menyorot wajahnya dengan senter, perempuan itu menoleh. Matanya kosong. Senyumnya melebar terlalu lebar, memperlihatkan gigi hitam keropos. Andi terdiam. Tubuhnya kaku. Lensa kameranya merekam segalanya. Perempuan itu lalu berbisik lirih. Kamu mau makan di sini juga? Andi panik. Ia lari ke arah pintu keluar, tapi entah kenapa jalannya terasa lebih jauh, seperti lorong memanjang tanpa ujung. Saat menoleh, perempuan merah itu sudah tidak sendirian. Ada dua sosok pria dengan wajah hangus, seperti terbakar api, berdiri di belakangnya. Mereka berjalan pelan, tubuh kaku, mata menatap tajam. Temani kami makan. Suara mereka serempak, parau dan dingin. Lampu kamera Andi mati mendadak. Ia hanya mengandalkan senter. Tapi senter itu juga berkedip-kedip, seolah akan padam. Suara piring pecah terdengar dari segala arah. Kursi terbalik, meja bergetar. Seakan seluruh restoran hidup kembali, tapi bukan oleh manusia. Andi jatuh tersungkur di dekat meja besar. Di depannya, jelas terlihat bercak-bercak darah kering. Lalu samar-samar, ia mendengar suara teriakan puluhan orang. Teriakan panik bercampur tangis, seperti kilas balik tragedi lama. Beberapa detik kemudian, Andi sadar. Ia menyaksikan sesuatu yang bukan masa kini. Semacam pengulangan tragedi lama. Di hadapannya, ruangan restoran tiba-tiba berubah. Ia melihat meja-meja penuh pengunjung. Anak-anak tertawa, orang tua makan, pelayan sibuk mondar-mandir. Suasananya normal. Namun, dari dapur muncul asap tebal. Api menjalar cepat. Orang-orang berteriak panik. Pelayan berlari sambil terbakar. Seorang ibu menjerit mencari anaknya. Andi menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Ia melihat seorang perempuan bergaun merah. Perempuan yang tadi duduk di pojok, berlari membawa seorang bayi. Namun, plafon restoran roboh menimpa mereka. Tubuhnya terbakar, matanya menatap kosong. Dan bayi itu menangis sampai suara terakhirnya hilang. Andi tercekat. Astaga, inilah tragedi itu. Andi akhirnya mengerti. Restoran itu ditutup bukan sekadar karena bangkrut, tapi karena kebakaran hebat yang menewaskan belasan orang. Dan roh-roh mereka tak pernah pergi. Ia mencoba berlari lagi. Pintu keluar terlihat di ujung. Kali ini ia berhasil mendekat. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh pintu, suara perempuan merah itu kembali terdengar di telinganya. Jangan pergi, temani kami, selamanya. Tiba-tiba tangan pucat menarik kakinya. Dari bawah meja, puluhan tangan lain muncul, meraih, mencengkeram, menarik tubuhnya ke dalam kegelapan.
Andi menjerit, tapi suaranya tenggelam bersama perekam yang jatuh di lantai. Keesokan paginya, warga sekitar melihat kamera kecil tergeletak di depan pintu restoran. Isinya hanya rekaman gelap dengan suara langkah, bisikan, dan jeritan samar tubuh Andi. Tak pernah ditemukan. Sejak itu, orang-orang makin yakin restoran itu bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah meja makan terakhir bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan sampai hari ini, warga berpesan, kalau kau melewati bangunan tua itu malam-malam, jangan sekali-kali menoleh ke dalam. Karena kalau ada yang melambaikan tangan dari jendela, itu bukan pelayan yang mengundangmu makan, tapi penghuni yang menunggu teman baru.